Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama sekali, mari sama-sama kita sajikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan segala rahmat-Nya, terutama sekali pada hari ini rahmat kesehatan sehingga kita semua bisa berhadir di ruangan yang berbahagia ini untuk mengikuti sebuah acara prosesi yang sangat mulia, yaitu Yudisium. Selanjutnya selawat dan salam sama-sama kita sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan yang sangat ideal untuk kita ikuti untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Penghormatan kami kepada Bapak Dekan, Bapak dan Ibu Wakil Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araniri, yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha, para kabak di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora, kemudian juga kepada Kaprodi dan juga Sekretaris Prodi di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora, seterusnya juga kepada tenaga pendidikan, personil keamanan, serta seluruh sivitas akademika yang kami muliakan. Yang dalam hal ini juga ada para senator kita dan juga yang merangkap dosen dan kepala perpustakaan UIN Araniri. Dan yang paling kami banggakan, anak-anak kami yang di Yudisiumkan hari ini. Sebelum kita melanjutkan ini, saya perlu menyampaikan bahwa berdirinya saya di sini hari ini itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Karena sebenarnya kurang afdal, orasi biasanya disampaikan oleh seorang doktor, tapi ini masih sifatnya CDR atau calon doktor, masih vitamin C. Jadi untuk itu mohon doanya supaya lebih afdal nantinya. Terima kasih. Selanjutnya perlu kami apresiasi bahwa penampilan deretan acara sebelumnya menurut saya sudah sangat berjalan dengan baik. Bagaimana ini bentuk suatu manajemen yang saya pikir kerja tim yang luar biasa, di luar yang biasanya kita lihat. Termasuk musikalisasi puisi, penyampaian pesan dan pesan dari mahasiswa. Saya di sini mewakili Bapak Ibu dosen menyambut baik harapan dan mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada Anda semuanya. Hadirin para pustakawan, para sejarawan, dan para sastrawan. Hanya di sini hanya satu profesi yang bergabung tiga itu bisa dengan one. Itu artinya kita ini memang ilmuwan. Coba lihat di fakultas lain, bisa nggak yang disebut pustakawan, profesi sejarawan, profesi ini? Tidak. Guru bukan guruan. Ya. Oleh karena itu ini adalah satu sinyal. Ini adalah satu sinergi yang perlu Anda bangun. Ini di awal-awal ini perlu saya bilang. Bagaimana kalau sinergisitas ini Anda bangun antara sejarawan yang mengumpulkan berbagai artefak hari ini yang sangat berharga di dunia digital, kemudian dikoleksi oleh seorang pustakawan yang memang keahliannya itu, kemudian diukir dengan begitu bahasa yang begitu indah oleh sastrawan. Saya sangat yakin bahwa Andalah pemilik dunia ke depan yang akan membawa fakultas ini lebih bangga dengan alumninya. Bapak Dekan, Bapak dan Ibu Dekan, serta seluruh jajaran Fakultas Adab dan Humaniora. Sebagai tema ilmiah kita hari ini, saya sebut tema ilmiah, saya beri judul Intelektual dan Moral di Era Digital, yang mungkin sekilas sudah ada kutipannya di buku yang sederhana itu. Tapi saya pikir karena ini rumah sendiri, kita lebih bebas, jadi jangan diikuti di sana. Saya akan bicara, itu anggaplah bacaan, tapi mungkin saya akan
bicara lebih lepas karena ini rumah saya sendiri. Apa yang ada di hati akan saya sampaikan seluruhnya. Boleh ya? Baik. Kenapa ini tema ini dipilih? Karena menurut saya bahwa dua hal inilah yang mahal di era digital ini. Yang lainnya hampir tidak ada. Sudah digitalkan semua. Mulai dari koleksi, mulai dari sejarah-sejarah itu sudah semuanya didigitalkan. Jadi oleh karena itu ini menjadi penting. Yang kedua, intelektual dan moral ini adalah rahmat Allah yang luar biasa. Yang diberikan hanya kepada manusia. Yang membedakan antara manusia dan makhluk lainnya adalah di dua hal ini. Selanjutnya, intelektual ini juga sedang diuji saat ini. Di luar sana, ada manusia lain yang menyerupai manusia, yang namanya Sophia. Sophia itu adalah robot yang diciptakan pada 2013 oleh sebuah perusahaan robotik di Hong Kong yang hampir mirip-mirip dengan manusia. Mungkin perasaan dan moral saja yang belum diciptakan. Oleh karena itu, berbicara moral dan berbicara intelektual adalah berbicara yang penting di era digital saat ini. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, apa sebenarnya yang disebut dengan intelektual? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sangat bagus dituliskan dibandingkan dengan kamus-kamus Collins atau Merriam-Webster. Di Indonesia ditulis, intelektual adalah cerdas, berakal, berpikiran jernih, dan berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi inilah sebenarnya yang diharapkan oleh Anda yang lulusan hari ini. Dengan demikian kita wajib melihat bahwa indikator moral atau indikator intelektualitas tadi persis seperti yang disampaikan, bukanlah karena Anda punya ijazah. Karena kata Rocky Gerung, itu adalah bukti Anda pernah kuliah. Tetapi IPK, saya bilang, itu hanya membuktikan Anda serius waktu kuliah. Jadi mohon maaf, yang mendapatkan IPK tinggi itu adalah bukti beliau ini serius dan fokus ketika kuliah. Tetapi kesuksesan yang sebenarnya adalah perpaduan antara moral dan intelektual ini. Itulah yang menjadi kekuatan. Hadirin dan para anak-anak kami sekalian. Selanjutnya, ujung daripada intelektualitas yang harus kita dapatkan adalah kebermanfaatan kepada manusia. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang-orang yang bermanfaat itulah orang-orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Ini mohon maaf, kalau di S1 perusahaan sering saya tanya, apakah kalau kita tanya orang mimpi, ada nggak yang jadi pustakawan di cita-cita anak kecil? Itu hampir semua menjawab, tidak bercita-cita. Saya tidak tahu di jurusan lain. Saya klaim saja bahwa mungkin ya, profesi ini profesi yang bukan kurang disukai, tapi terlalu elit, mungkin terlalu sulit yang dipikirkan sehingga orang kurang merasa penting. Kita bandingkan dengan profesi lain kalau kita survei, maka dokter, tentara, polisi, dan yang lain-lain menjadi idola misalnya. Pernah nggak berpikir, kenapa profesi-profesi itu jadi pilihan? Apakah karena seragamnya? Karena mereka punya kegagahan, punya baju mewah, baju yang rapih. Sekilas orang sering menjawab iya. Apakah karena finansial? Orang juga sering menjawab iya. Apakah karena kekuatan dan gaya? Orang sering menjawab iya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, jawabannya bukan sama sekali. Kalau gitu itu jawabannya, Anda boleh ganti seragam saja yang bagus, maka dengan sendirinya orang akan suka. Tidak, saudara-saudara sekalian. Yang benar adalah karena mereka terasa manfaatnya di dalam masyarakat. Oleh karena itulah mereka menjadi penting. Kalau Anda belum memiliki sesuatu yang bisa Anda tawarkan, seorang sejarawan belum bisa mempublikasikan di dunia digital ini bagaimana kemewahan masa lalu Indonesia atau Aceh, begitu juga pustakawan, maka jangan harap profesi ini akan disukai. Saya pikir mohon maaf jika ini tidak benar. Hadirin Bapak Ibu sekalian, moral juga sama.
Apalagi di era disrupsi hari ini. Era disrupsi kalau Bapak Ibu lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga adalah era apa namanya? Tercabut dari akarnya. Itu namanya disruption dalam bahasa Inggris. Coba kita ambil hikmah dari apa yang terjadi di era teknologi atau era industri 4.0 yang sering-sering diagungkan, bahkan UIN ingin juga menuju ke sana. Mari kita pahami apa yang dimaksud dengan tercabut dari akarnya. Kalau menurut hemat saya, lihatlah sekarang kedikjayaan sebuah perusahaan besar. Lihatlah mall, ya. Lihat juga kedikjayaan atau hegemoninya taksi Bluebird Presiden di Jakarta. Hari ini mereka lenyap. Kenapa? Era disrupsilah yang datang merayap mengambil posisi fondasi mereka. Karena mereka sudah merasa nyaman, merasa tidak ada saingan, mereka merasa santai. Ternyata mereka sudah diambil alih dari bawah. Tiba-tiba sudah beralih ke Gojek, Grab, dan e-shopping seluruhnya. Inilah yang mungkin perlu dibawa dalam pikiran Anda sebagai lulusan hari ini. Perlu yakin, jangan santai. Kenapa? Kita ambil pepatah yang diambil oleh seorang teknokrat Muslim Indonesia, Bapak Profesor B.J. Habibie. Beliau itu terkenal sebagai teknokrat, teknologinya, pakarnya pesawat, tapi mentalnya sepeda. Bisa nggak dibayangkan mental sepeda itu, hadirin sekalian? Prinsip hidup harus selalu bergerak, harus selalu Anda dayung. Anda diam, Anda berhenti dan jatuh. Itulah yang sebenarnya harapan kami. Lulusan hari ini bukan sekedar selesai seperti yang disilangkan tadi. Sebagaimana boleh, jangan panik. Kita sudah ada ijazah. Satu sisi sudah boleh datang ke rumah siapa yang sudah dijanjikan. Tetapi di sisi lain harus ingat, ini adalah era-era yang mengambil alih moral dan mental Anda. Oleh karena itu, jangan lenyap dengan itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi kelengahan inilah yang sebenarnya disasar oleh sebuah teknologi. Seperti yang kita bilang, jangan sampai Sofia tadi itu mengalahkan Sapiah kita kejujurannya. Ya. Jadi kalau Sapiah kita udah nggak jujur, itu diambil alih semua sama Sofia nanti. Lihat nanti robot itu gimana. Ya. Mari kita analisa kenapa itu bisa diambil alih. Ketika kesombongan dan ketidakjujuran oleh manusia, maka teknologi datang mengisi sisi-sisi celah itu. Coba perhatikan misalnya dalam transportasi, ambil contoh Grab. Ada 5 kepastian menurut saya yang diberikan oleh dia. 1, kepastian lokasi. Sering ya, semua pakai Grab? Ada pernah? Gojek dan segala macam. Ketika Anda cek itu, tahu lokasinya di mana. Ya kan? Yang kedua, kepastian waktu. Berapa menit Anda ke sana, saya ke sini. Jelas. Berapa uang yang harus saya bayarkan? Jelas. Berapa kursi? Ada 6 seat, ada 4 seat. Ada yang plus, ada non plus. Itu semua transparan oleh teknologi. Berikutnya, kepastian daripada kenyamanan. Karena Grab, mohon maaf kita sebut satu merek, itu tidak membolehkan armadanya di bawah 5 tahun. Oleh karena itu kita bisa jamin itu nyaman meskipun selalu diolah oleh orang kita. Di daftar mobil ini ketika dijemput mobil lain. Itulah pikiran-pikiran yang menurut saya dibuang saja. Selanjutnya yang paling penting khususnya bagi negara wilayah Aceh yang syariah ini. Lihat yang terakhir itu lebih afdal, ijab kabulnya lebih sah maksud saya. Ketika Anda setuju, di sana setuju, apa yang terjadi? Klik setuju. Klik itulah ijab kabul yang di dalam online ini menurut saya juga sah. Itu nanti pakar-pakar lain kita bicarakan lebih detail tentang ini. Saya pikir ini hal-hal yang kira-kira jangan sampai kita seperti sepeda tadi. Anda sudah merasa nyaman duduk tanpa internet berjam-jam. Mohon maaf saya sampaikan juga. Topik yang sama, tapi dalam ranah yang berbeda, akan didiskusikan di IKAIOS pada hari Jumat. Itu judulnya adalah Digital Amnesia dan Pengetahuan Manusia Masa Depan. Karena pengetahuan sekarang, tidak tahu saya juga mungkin akan disurvei, hanya 20% orang menggunakan otak sendiri sekarang.
selebihnya sudah di peralatan digital. Oleh karena itu, saya membayangkan apakah itu akan menjadi manusia yang benar-benar manusia, karena hasil survei yang dilakukan di Amerika Serikat, akibat kedekatan manusia dengan teknologi, dilakukan dengan secara eksperimental, orang diuji, ternyata hasilnya semakin ketergantungan dengan orang, semakin kabur batas pengetahuan diri, self-knowledge dengan cloud knowledge. Jadi antara pengetahuan dirinya dan pengetahuan mesin itu bercampur. Bahkan kalau kita jujur, udah lihat di Google, dia masih bantah bukan di Google. Itu namanya feeling of knowing. Karena udah merasa terlalu dekat, meskipun dicari di Google, Google itu udah jadi bahagian dari tubuhnya. Nggak merasa bahwa itu Google, itu saya. Hanya meng-cross-check saja tadi. Itu namanya feeling of knowing, dalam bahasa kita adalah sok tahu. Hadirin dan para yudisium yang kami muliakan, kalian ini adalah orang-orang yang dititip di sini. Kami juga mungkin ada keterbatasan waktu saat mendidik orang-orang ini. Tetapi itu bukan menjadi penyebab Anda ke depan tidak bisa bergerak. Ingat lagi prinsip Habibie itu. Sepeda, beliau sudah begitu hebat, tapi tidak pernah berhenti membaca. Lihat kembali 93 tahun, Dr. Mahathir Muhammad dengan filosofi yang sama, bahwa otak ini adalah seperti otot yang Anda selalu harus latih. Kalau hari ini berhenti di yudisium dan hari ini berhenti Anda berkreasi, maka jangan harap keberhasilan dan masa depan Indonesia ini akan lebih baik. Hadirin dan para yudisium yang kami muliakan, di bagian daripada orasi ilmiah ini, saya hanya berpesan kepada adik-adik sekalian. Yang pertama, syukur pasti. Bersyukurlah Anda sudah lulus, sudah menjadi intelektual dalam konteks tadi. Sudah lengkap dengan moral. Karena banyak di luar sana rekan-rekan Anda, karena faktor ekonomi dan faktor yang lainnya, jangan pernah kita klaim kesalahan dia, tapi kesalahan kita bersama mungkin yang kurang berbagi. Anda yang beruntung hari ini itu harus selalu bersyukur. Tidak boleh sombong, karena sombong itu akan mengganggu kehidupan pribadi Anda saja. Yang kedua, ingat sejenak ketika Anda masuk di UIN Araniri ini. Mungkin kalau pada 2016 saya masih menjadi orang yang mengurusi masalah masuknya Anda. Saya tahu bagaimana Anda berkesini dengan tujuan yang begitu nyata, bahkan berharap lulus supaya untuk belajar. Mau belajar formal, mau belajar informal, belajar berorganisasi, belajar berkawan, maka muaranya pada hari ini. Suka, duka, pahit, dan apa yang disampaikan tadi oleh rekan mahasiswa, siapa Fakhrul Razi, itu saya pikir cita rasa saja, yang apabila diaduk dan di mix dengan bagus, dia akan mengalahkan cita rasa kopi solong dan espresso. Adik-adik sekalian, saya pikir pesan-pesan yang lain nanti akan disampaikan oleh Bapak Dekan. Ketiga, saya hanya menghangatkan bahwa semangatlah mengamalkan ilmu, itu penting. Karena apabila sudah ada ilmu, sudah ada IPK yang tinggi, kalau itu menjadi indikatornya, tanpa diamalkan seperti pohon tanpa berbuah, sebagaimana pepatah Arab menyatakan bahwa al ilmu bila amalin kasyajaru bila samarin. Jadi seperti pohon saja, Anda tidak berguna kepada masyarakat. Saya oleh karena itu, dalam hal ini, manfaatkanlah ilmu yang Anda miliki ini. Sudah sangat cukup. Tinggal aja tadi diaduk, disinergikan, ya. Maka itu saya pikir akan menjadi suatu kedahsyatan yang luar biasa. Yang keempat, sebagai penutup di sini, tujuan dari muara kita semua yang kita sampaikan tadi adalah menuju visi dan misi Islam. Saya sendiri memahami visi dan misi Islam itu adalah visinya sebagaimana doa kita dalam kehidupan sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu saja sebenarnya visi daripada Islam. Bagaimana untuk mencapai visi itu juga sangat clear di dalam Islam.
Meskipun itu bukan hadis atau apa semacam pernyataan sahabat, tapi rumusnya, visinya menurut saya adalah, misinya adalah wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu saja. Saya pikir tembus itu kebahagiaan dunia dan akhirat. Apabila duniamu Anda kerjakan dengan serius, akhiratmu akan Anda kerjakan dengan serius. Tidak ada alasan untuk tidak mencapai visi Islam itu. Inilah yang dapat saya sampaikan. Silahkan meraih titel lebih tinggi setelah ini. Raihlah setinggi-tingginya, pergilah sejauh-jauhnya, tapi Anda harus selalu siap bahwa titel terakhir adalah ALN, alia almarhum. Demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jayalah sejarawan, sastrawan, dan pustakawan. Jayalah Fakultas Adab dan Humaniora. Jayalah UIN Araniri. Jayalah Indonesia. Jayalah Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.